Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini kuliah waris online episode keempat. Di episode kali ini kita akan bahas tentang rukun waris. Jadi ada atau tidak ada pembagian waris ini tergantung pada rukunnya. Kalau rukunnya ada, waris jalan. Kalau rukunnya nggak ada, maka jangan maksa-maksa ada waris kan gitu. Jadi apa saja rukun waris kita bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, rukun waris itu ada tiga. Pertama, kita tahu rukun ya, rukun itu sesuatu yang memang keberadaannya menjadi poin inti daripada sebuah masalah. Dalam segala hal ibadah, katakanlah ibadah sholat, rukunnya baca fatihah misalnya. Maka kalau nggak ada al-fatihah, ya nggak sah sholatnya. Wudhu misalnya rukunnya membasuh muka, maka kalau mukanya kagak dibasuh, yang dibasuh cuman leher doang, maka wudhunya nggak sah gitu. Begitu juga ilmu waris, pembagian waris dalam hal ini untuk bisa tercapai adanya pembagian waris yang kemudian harus mengikuti hukum waris, itu kalau rukun waris terpenuhi. Ada tiga rukun waris. Yang pertama adanya muwaris, jadi harus ada orang yang mewariskan hartanya. Syarat orang yang mewariskan hartanya tentu dia adalah orang yang sudah wafat gitu. Jadi kalau si punya harta belum wafat, kemudian dia ingin membagi-bagikan hartanya kepada anak, cucu dan seterusnya, itu nggak perlu pakai hukum waris, itu pakai hukum hibah aja. Jadi artinya ya tinggal bagi-bagiin aja, sebagaimana kita bahas di episode ketiga kemarin tentang hibah. Standarnya tidak ada, berapapun kepada siapapun, kapanpun boleh-boleh aja, yang penting masih hidup gitu. Jadi syarat pertama waris itu harus, rukun pertama waris itu haruslah ada muwaris. Siapa muwaris? Muwaris adalah orang yang mewariskan hartanya. Kapan seseorang disebut muwaris? Kalau sudah wafat gitu. Jadi orang dikatakan sebagai pewaris atau muwaris dalam bahasa Arab syaratnya kalau sudah wafat. Kalau belum wafat ya belum gitu. Jadi maksud saya, ketika Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah mungkin merasa ingin membagikan waris lebih cepat agar tidak terjadi pertikaian, ya namanya bukan waris kalau masih hidup, namanya ya hibah. Kalau hibah baginya suka-suka, kapan aja, berapa aja, kepada siapa aja, di mana aja boleh. Di kamar depan boleh, di teras belakang juga nggak ada masalah, di halaman rumah kalau kagak kelihatan orang juga kan nggak apa-apa gitu. Kemudian rukun yang kedua adalah ahli waris. Jadi adanya muwaris, orang yang mewariskan, tentu syaratnya dia harus wafat gitu. Kemudian yang kedua adanya ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan hak waris, mendapatkan jatah warisan. Siapa ahli waris? Ada tiga. Nanti kita akan bahas masing-masing rukun ini. Satu, muwaris apa syaratnya. Kedua, cuman sebagai informasi mukaddimah, yang disebut ahli waris itu adalah tiga. Bisa jadi karena sebab keturunan, yaitu anak ke atas, ayah, kakek, atau kiri kanan saudara. Yang kedua karena sebab pernikahan, yaitu istri. Istri kan bukan anak, bukan bapak, bukan saudara juga, tapi dia mendapatkan warisan karena sebab jalur pernikahan. Atau yang ketiga yaitu jalur i'taq. I'taq itu pembebasan budak. Jadi kalau ada budak, kemudian kita nih, ini kondisi yang mungkin bisa terjadi walaupun agak sulit begitu ya. Jadi ada budak, orang tidak merdeka, budak, kemudian kita punya uang ratusan juta, kita bebasin, kita bayar ke tuannya, mas, budak sampean aneh bebasin, nah gitu. Karena sudah kita bebaskan, budak ini kan jadi punya kita, maka ya terserah kan, kita mau perbudak lagi silahkan, tapi yang bagus kan kita bebaskan. Nah ketika dia bebas jadi orang merdeka, kemudian dia bekerja, punya duit dan seterusnya, kemudian dia wafat, dia kan gak punya ahli waris nih, karena mungkin hidup sendiri dan sebagainya, maka kita yang membebaskan itu juga menjadi ahli warisnya. Jadi salah satu jalur sebab orang bisa jadi ahli waris yaitu i'taq, pembebasan. Ada budak yang terbebaskan, lalu budak tersebut punya harta, ketika dia meninggal, ahli warisnya, salah satu ahli warisnya adalah orang yang membebaskan tadi. Jadi tadi pertama nasab, keturunan,
ke bawah, terus cucu, kemudian ke atas, terus ayah dan seterusnya, saudara-saudari. Baik itu seayah atau seibu atau seayah seibu saja atau seayah seibu dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Ini juga sama. Jadi warisan bisa terjadi kalau ada tiga ini. Ada orang yang mewariskan, yaitu orang yang wafat, maka status pewaris disematkan ketika orang sudah wafat. Begitu juga status ahli waris. Status ahli waris itu diberikan kepada kita atau kepada seseorang itu dengan catatan ada yang wafat. Jadi kalau belum ada yang wafat, belum ada namanya ahli waris. Kalaupun orang-orang nyebut ahli waris, itu ahli waris bi'tibari masa yakun. Apa sih istilahnya, tagliban gitu ya, mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi. Tapi aslinya hakikatnya dia bukan ahli waris, karena untuk disebut ahli waris harus ada orang yang sudah wafat yang hubungan kerabatnya dekat sehingga dia sah untuk dikatakan sebagai ahli waris. Siapa ahli waris? Tiga sebabnya: nasab, pernikahan, dan juga etak, pembebasan budak. Kemudian rukun yang ketiga untuk diadakan pembagian waris ada harta gitu. Ini kalau orang wafat kagak ninggalin harta, ya mau dibagiin apa? Karena mungkin saja kan ada beberapa orang yang kita lihat orang kaya, rumah di mana-mana, kontrakannya banyak, rukonya ada, pabrik di mana-mana, tapi sebelum wafat hartanya semua sudah dihabiskan. Habiskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hibah. Semuanya dihibahkan, anaknya, mantunya mungkin, dan seterusnya. Jadi ketika wafat dia tidak meninggalkan harta sedikit pun, karena sebelum wafat hartanya sudah dibagi-bagikan, maka tidak ada pembagian waris. Boleh, ya nggak apa-apa, sah-sahnya gitu. Jadi waris berdosa atau tidak berdosa kita berkaitan dengan waris kalau ini terpenuhi dan kita nggak laksanain. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, ya nggak usah dilaksanain, karena rukun warisnya pun tidak ada begitu. Jadi ini cukup, mudah-mudahan jadi mukadimah tentang rukun waris. Insyaallah di episode kelima dan seterusnya kita akan bahas masing-masing rukun ini. Jadi setiap rukun ini punya syarat begitu, kita akan bahas masing-masing satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon dukungan untuk menyebarkan video ini ke teman-teman dan sahabat yang lain jika memang dirasa bermanfaat, dan juga mohon untuk bersabar karena kuliah waris online ini akan memakan waktu yang cukup lama begitu, episodenya cukup banyak. Jadi mudah-mudahan terus bersabar dalam mempelajari ilmu waris syariat Islam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.